Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri, Nur Fathia Wardewasila, lalu Nur Hairin Imtiaz, dan yang terakhir Nur Yani. Untuk pembahasannya, yang pertama adalah model kurikulum dan pembelajaran, yang kedua desain kurikulum dan pembelajaran, dan yang ketiga jenis-jenis organisasi kurikulum dan pembelajaran. Pembahasan pertama yaitu model kurikulum dan pembelajaran. Model adalah konstruksi yang bersifat teoritis dari konsep. Banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Dalam menentukan model, tidak hanya didasarkan pada kelebihan dan kekurangan saja, namun juga harus didasarkan pada sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan sehingga dapat mengetahui model yang tepat untuk digunakan. Model-model pengembangan kurikulum dan pembelajaran menurut para ahli. Model pertama yaitu model administratif atau top-down. Model administratif sering pula disebut model garis, sehingga pengembangan kurikulum diarahkan dari pejabat pendidikan yang berada di atas. Dikarenakan datangnya dari atas, maka model ini juga disebut top-down. Pelaksanaan pengembangan kurikulum model ini, yang pertama, atasan membentuk tim yang terdiri dari pejabat daerah yang berwenang. Yang dimaksud di sini adalah pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan pengantar didik. Yang kedua, tim merencanakan konsep, rumusan, tujuan umum, dan rumusan falsafah yang diikuti. Yang ketiga, dibentuk beberapa kelompok kerja yang anggotanya terdiri atas para spesialis kurikulum dan staf pengajar yang bertugas untuk merumuskan tujuan khusus, GBPP, dan kegiatan belajar. Yang keempat, hasil kerja dari butir ketiga direvisi tim atas dasar pengalaman atau hasil dari tryout. Yang kelima, setelah tryout yang dilakukan oleh beberapa kepala sekolah dan telah direvisi sepenuhnya, kurikulum dapat diimplementasikan. Yang kedua yaitu model dari bawah atau grassroots. Model ini merupakan antitesa dari model administrasi. Model grassroots cenderung dilakukan pada pengembangan kurikulum yang desentralistik. Pengembangan kurikulum yang bersifat desentralistik dengan model grassroots memungkinkan terjadinya kompetisi dalam meningkatkan mutu dan sistem pendidikan, yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri dan kreatif. Guru, kepala sekolah, dan komite sekolah merupakan peran utama dalam pengembangan kurikulum model grassroots, dengan dibantu oleh pihak lain seperti perguruan tinggi, ahli kurikulum, dan berbagai lapisan masyarakat. Model yang ketiga yaitu model terbalik atau TABA. TABA mempercayai kurikulum harusnya dikembangkan dan dibuat oleh guru sendiri, dibandingkan dengan dibuat dan dibebankan kepada otoritas yang lebih tinggi. Menurut TABA, proses pengembangan kurikulum terbalik ini dilakukan dalam 5 langkah. Yang pertama, membuat unit panduan atau pedoman yang menggambarkan bidang, subjek, dan tingkatan pendidikan. Yang kedua, pengujian unit eksperimental. Karena tujuan dari proses ini untuk membuat kurikulum yang mencakup satu atau lebih tingkat atau wilayah subjek, dan karena guru telah menulis unit panduan kelasnya sendiri, unit itu kemudian diuji untuk menciptakan validitasnya dan kemudian pengajaran dan menentukan batas bawah dan batas atas dari kemampuan yang diperlukan. Yang ketiga, perbaikan dan penggabungan. TABA menugaskan kepada pengawas, koordinator kurikulum, dan ahli kurikulum untuk menentukan prinsip dan mempertimbangkan teori di mana unit dan pemilihan isi didasari atas hal itu dan menyarankan batas di mana perubahan kelas bisa dilakukan. Yang keempat, pengembangan kerangka kerja. Pembuat kurikulum harus menguji kemampuan dari cakupannya dan kesesuaian urutannya. Yang kelima, penambahan dan penyebaran unit baru. TABA memerintahkan administrator untuk menyusun pelatihan yang sesuai sehingga guru bisa dengan efektif melaksanakan unit pembelajaran di kelas masing-masing. Model yang keempat adalah model Seiler, Alexander, dan Lewis. Model Seiler, Alexander, dan Lewis merupakan metode dengan pendekatan deduktif. Untuk memahami model ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis konsep mereka tentang kurikulum dan perencanaan kurikulum. Terdapat 3 langkah dalam model pengembangan kurikulum Seiler, Alexander, dan Lewis. Di antaranya yang pertama, tujuan pembelajaran, dan cakupan. Model ini membagi sekumpulan tujuan umum ke dalam 4 wilayah pengalaman belajar, yaitu bidang pengembangan personal, kompetensi sosial, keahlian belajar berkelanjutan, dan spesialisasi.
Yang kedua, model instruksional pengajaran. Semua guru dengan mengacu pada perencanaan kurikulum harus membuat instruksional pengajaran. Guru kemudian menetapkan tujuan instruksional khusus sebelum memilih strategi penyajiannya. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi memungkinkan pembuat kurikulum untuk menentukan apakah tujuan instruksional pengajaran telah tercapai atau tidak. Yang kelima yaitu model Taylor. Pemikiran Taylor terhadap kurikulum adalah sebuah proses pemilihan tujuan pendidikan yang dikenal luas dan dipraktekkan dalam siklus kurikulum. Langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum model Taylor. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi tujuan umum dari 3 sumber. 3 sumber yang dimaksud adalah siswa, yang kedua lingkungan luar sekolah atau masyarakat, dan materi atau isi pembelajaran. Langkah kedua, mengidentifikasi tujuan umum dari 2 saringan, yaitu saringan filosofi dan saringan psikologi. Langkah yang ketiga yaitu pemilihan pengalaman belajar. Langkah yang keempat, pengorganisasian pengalaman pembelajaran. Langkah yang kelima, pengarahan pengalaman pembelajaran, dan yang terakhir, evaluasi pengalaman belajar. Model yang keenam yaitu model demonstrasi. Model demonstrasi pada awalnya hanya satu upaya inovasi kurikulum skala kecil, namun kemudian ada upaya menerapkannya dalam kurikulum secara luas. Menurut Smith, Stanley, dan Sores, model demonstrasi dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk pertama, guru-guru yang diorganisasi dalam kelompok melaksanakan suatu proyek pengembangan eksperimental kurikulum. Bentuk kedua, model demonstrasi disusun kurang formal dibandingkan dengan model pertama. Yang ketujuh yaitu model BUCAM. Model ini dikembangkan oleh GL BUCAM dalam Dakir. Terdapat 6 tahapan dalam model BUCAM, yaitu menetapkan lokasi proyek, menetapkan personalia, pengorganisasian proyek, prosedur kerja, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Model yang ke-8 yaitu model Rogers Interpersonal Relation. Dengan model Interpersonal Relation, Rogers berpendapat bahwa kurikulum diperlukan untuk mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap perubahan. Terdapat 4 tahapan dalam pengembangan model Rogers, yaitu yang pertama, penilaian target sistem pendidikan. Kedua, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru-guru. Yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok intensif bagi siswa. Dan yang keempat, keterlibatan orang tua dalam pengembangan kurikulum yang intensif. Sedangkan model-model pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran menurut Rusman, yang pertama yaitu the Concept Based Adoption Model atau CBAM. CBAM adalah model deskriptif yang dikembangkan melalui identifikasi tingkat kepedulian guru terhadap inovasi kurikulum. Perubahan dalam inovasi ini dibagi dalam 2 dimensi, yaitu tingkatan-tingkatan kepedulian terhadap inovasi dan tingkatan-tingkatan penggunaan inovasi. Model ini menjadikan guru sebagai agen dalam melakukan inovasi kurikulum. Yang kedua yaitu model Leigh-Wood. Inti dari model ini membolehkan guru dan pengembang kurikulum mengembangkan profil yang merupakan hambatan untuk perubahan dan bagaimana para guru dapat mengatasi hambatan tersebut. Model ini tidak hanya menggambarkan hambatan dalam pelaksanaan, tetapi juga menawarkan cara dan strategi kepada guru dalam mengatasi hambatan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu model Tori. Dalam model ini dimaksudkan untuk menggugah masyarakat dalam mengadakan perubahan. Model ini memfokuskan pada perubahan personal dan perubahan sosial. Esensi model Tori yaitu 1. Trusting, yaitu menumbuhkan kepercayaan diri. 2. Opening, yaitu menumbuhkan dan membuka keinginan. Yang ketiga, realizing, yaitu mewujudkan. Yang keempat, interdepending, yaitu saling ketergantungan dengan lingkungan. Yang kedua adalah desain kurikulum dan pembelajaran. Desain kurikulum. Desain merupakan rancangan, pola, atau model. Mendesain kurikulum bermakna menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Maka dapat disimpulkan bahwa desain kurikulum adalah proses pengaitan tujuan pendidikan dengan cara pemilihan dan pengorganisasian dalam isi kurikulum. Penyusunan dalam desain kurikulum dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal penyusunannya berkenaan dengan lingkungan isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal bahan penyusunnya didasarkan pada urutan tingkat kesukarannya.
Pola-pola desain kurikulum yang ada sebenarnya dipengaruhi oleh apa yang diyakini dalam memberikan pengertian yang berkenaan dengan kurikulum. Jadi, secara tidak langsung, hal tersebut juga dipengaruhi oleh pandangan seseorang terhadap teori pendidikan yang dipercayainya. Nah, desain kurikulum ini dibagi menjadi 3, yaitu subject-centered design, dan yang kedua learner-centered design, dan yang ketiga adalah problem-centered design. Yang pertama adalah subject-centered design. Subject-centered design atau desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran adalah salah satu bentuk desain kurikulum yang paling populer, paling tua, dan paling sering digunakan. Dalam subject-centered design menitikberatkan kurikulum pada sejumlah materi yang akan diajarkan. Kurikulum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, subject matter design. Pada desain ini, bahan atau isi dalam kurikulum disusun secara terpisah dalam setiap mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran sejarah, kimia, fisika, matematika, dan lain-lain. Pada pengembangan kurikulum kelas, tiap guru hanya bertanggung jawab pada mata pelajaran yang diambilnya. Desain ini didasarkan pada keyakinan bahwa ciri khas manusia terdapat pada kecerdasan mereka. Dengan kata lain, dalam merencanakan suatu kurikulum akan lebih baik apabila dipusatkan pada mata pelajaran yaitu pengetahuan-pengetahuan, sehingga manusia akan bertambah cerdas. Yang kedua, disiplin desain. Disiplin desain adalah pengembangan dari subjek desain. Keduanya masih menitikberatkan kepada isi atau materi dalam kurikulum. Perbedaannya terletak pada kriteria dan penguasaannya. Subjek materi desain masih belum terdapat kriteria yang tegas mengenai apa yang disebut subjek atau ilmu dan menekankan penguasaan fakta-fakta dan informasi. Sedangkan disiplin desain, kriteria tersebut adalah tegas dan penguasanya lebih menekankan pada pemahaman understanding. Dalam desain ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu kurikulum ini memiliki organisasi yang sistematik, efektif, dan memelihara intelektual manusia. Kemudian, peserta didik tidak hanya menguasai konsep, hubungan, dan proses-proses intelektual yang berkembang pada diri peserta didik. Nah, yang ketiga, board field design. Board field design merupakan pengembangan dari subjek desain dan disiplin desain. Dari kedua desain tersebut masih menunjukkan bahwa terdapat pemisahan antar mata pelajaran. Salah satu upaya untuk menghilangkan pemisahan ini yaitu dengan mengembangkan board field design, yang berarti desain yang menyatukan beberapa bentuk mata pelajaran yang saling berhubungan. Ciri umum dari board field design ini merupakan kurikulum yang terdiri dari suatu bidang pengajaran di mana di dalamnya terdapat perpaduan sejumlah mata pelajaran yang saling berhubungan. Tujuan dari desain ini yaitu menyiapkan para peserta didik untuk lebih dewasa dalam hidup di dunia informasi ini, yang sifatnya spesialitis dengan pemahaman yang bersifat menyeluruh. Selanjutnya adalah learner-centered design. Learner-centered design adalah kurikulum yang berpusat pada peranan peserta didik. Desain ini hadir dari para ahli kurikulum yang berpendapat bahwa kurikulum didesain dan dapat dibuat untuk peserta didik. Desain ini memberikan tempat yang paling utama kepada peserta didik. Di dalam pendidikan atau pembelajaran, peserta didik diajarkan untuk lebih mandiri dalam belajar dan berkembang. Pendidik hanya bertugas menciptakan suasana situasi belajar mengajar, mendorong dan memberikan arahan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terdapat dua ciri utama yang membedakan learner-centered design dengan subject-centered, yaitu learner-centered design lebih memusatkan pengembangan kurikulum pada peserta didik dan bukan dari isinya. Sedangkan subject-centered bersifat non-per-planet. Untuk jenisnya terdapat dua jenis, yaitu child-centered design dan experience-centered design. Pada child-centered design meyakini bahwa pelajaran yang optimal yaitu apabila peserta didik dapat aktif di lingkungannya. Pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kehidupan peserta didik di lingkungannya. Maka dari itu, child-centered design harus sesuai dengan kehidupan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. Lalu yang kedua, experience-centered design. Pada desain ini, kurikulum berpusat pada kebutuhan anak. Ciri utama dari experience-centered design yaitu struktur kurikulumnya ditentukan oleh kebutuhan dari minat dan bakat peserta didik.
Kurikulumnya tidak bisa disusun lebih dahulu dan desain ini lebih menekankan pada prosedur pemecahan masalah. Untuk yang ketiga, problem centered design. Problem centered design berpusat pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia. Berbeda dengan learning design yang lebih mengutamakan peserta didik secara individual, desain ini menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yakni kesejahteraan masyarakat. Konsep pendidikan para pengembang desain ini berawal dari asumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama, dan manusia sering sekali menjumpai permasalahan yang harus dipecahkan secara bersama-sama. Konsep ini juga menjadi landasan dalam pendidikan dan pengembangan kurikulum. Pada kurikulum ini disusun terlebih dahulu atau pre-planned. Isi dalam kurikulum ini berupa permasalahan sosial yang sering dihadapi peserta didik sekarang dan di masa yang akan datang. Dalam desain ini terdapat dua variasi model, yaitu the areas of living design dan the core design. Untuk the areas living design, ini menekankan pada prosedur belajar melalui pemecahan masalah sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk menghadapi kehidupannya di luar lingkungan sekolah. Ciri lain desain ini yaitu dengan menggunakan pengalaman dan situasi yang nyata dari peserta didik sebagai pembuka jalan dan dalam mempelajari bidang kehidupan sehingga mampu mendekatkan pada pemenuhan hidupnya dalam masyarakat. Yang kedua, the core design. Desain ini timbul sebagai reaksi utama kepada separate subject design yang sifatnya terpisah-pisah. Dalam mengintegrasikan bahan ajar, mereka bahan mata pelajaran tertentu sebagai inti. The core design menunjuk pada suatu rencana yang mengorganisasikan dan mengatur program pendidikan umum menjadi bagian utama di sekolah. Pada desain ini, guru atau pendidik menggunakan metode pengajaran yang lebih fleksibel dan bebas. Yang ketiga adalah organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum menurut Nurgiantoro tahun 1988 adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada murid. Sedangkan menurut Nasution tahun 1982, organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Jadi, organisasi kurikulum adalah suatu rencana kurikulum yang disampaikan kepada murid-murid, yaitu berupa kerangka umum yang digunakan untuk menyampaikan rencana pengajaran kepada peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan atau yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum terdiri dari 3, yaitu mata pelajaran terpisah, mata pelajaran terhubung, dan juga kurikulum yang dipadukan. Mata pelajaran terpisah bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. Selanjutnya, mata pelajaran terhubung, salah satu bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, tetapi tetap memperhatikan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Yang terakhir adalah kurikulum yang dipadukan, salah satu jenis penyelenggaraan kurikulum yang terintegrasi. Maksudnya, penyatuan atau penggabungan beberapa mata pelajaran adalah untuk menghilangkan segala pemisahan dari berbagai mata pelajaran yang lepas. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan organisasi kurikulum. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan mata pelajaran terpisah atau separate kurikulum. Kelebihan, bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Kekurangan, bahan pelajaran yang diberikan atau dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Yang kedua, proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru sedangkan siswa cenderung pasif. Yang kedua, mata pelajaran terhubung atau correlate kurikulum. Kelebihan, memberikan wawasan yang lebih luas dalam bidang penelitian,
meningkatkan minat siswa dalam mempelajari mata pelajaran toleransi. Kekurangan, tidak menggunakan materi pembelajaran yang berhubungan langsung dengan kehidupan siswa, kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan mahasiswa. Yang terakhir, kurikulum yang dipadukan atau integrate kurikulum. Kelebihan, semua materi yang dipelajari dalam kurikulum unit terkait erat dengan kurikulum lainnya. Adanya hubungan erat antara sekolah dan masyarakat. Kekurangan, bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis, memungkinkan akan memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.